Sebelum memulai ibadah siang hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai baju yang rapi. Selama mendengarkan firman Tuhan, fokus dan duduk manis. Jangan sambil makan, bermain, dan jalan-jalan. Ikuti setiap instruksi yang diberikan. Memuji Tuhan dengan semangat. Wah, tamannya indah sekali. Bunga-bunganya cantik-cantik. Ada yang merah, merah muda, ada yang kuning, seperti buluku ini. Kak, hai Nuri, kamu lagi ngapain? Hai Gagak, aku lagi menikmati taman yang cantik ini. Lihat, bunganya cantik-cantik ya. Wah, indah sekali, kayak warna bulumu Nuri. Terima kasih Gagak. Kamu mau kemana Gagak? Aku mau ibadah IN-KID. Oh, aku ikut dong. Wah, boleh, kita nanti berangkat sama-sama ya. Ayo. Tapi kita belum nyapa teman-teman di rumah loh. Iya, lupa. Halo teman-teman. Apa kabar semuanya? Pasti teman-teman sehat semua. Iya dong, pasti. Oh iya Gak, hari ini kita belajar apa ya? Oh, kita akan belajar tentang buah roh. Buah roh? Apa itu buah roh? Aku taunya buah apel, buah anggur. Apakah sama? Bukan beda. Nanti kita belajar sama-sama ya. Kita mau berdoa dulu loh. Oh iya, kita berdoa dulu ya Kakak. Nuri yang pimpin ya. Oke. Yuk kita berdoa semua teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Tuhan, Engkau berkati kami semua sewaktu kami beribadah siang ini ya. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayo Nuri, kita berangkat ya. Ayo Kak. Oke, adik-adik siap memuji Tuhan? Oke, tepuk tangannya ya. Hari ini Mistria ditemani oleh Nuri dan Gagak. Jadi adik-adik harus semangat ya. Katakan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, haleluya, biarlah puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari, ayo ikutin, bangga dan masuknya, biarlah nama dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan, puji Tuhan,
Biarlah nama Tuhan dipuji, biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Masih semangat? Oke, ayo kita bertepuk tangan lagi. Jangan kalah semangat ya sama Nuri sama Gagak ya. Oke, ikutin. Oke, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus manis dan wow, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Katakan lebih dalam ya, dari laut lebih tinggi, amin, dari langit lebih luas, dari samudra. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari wah, lebih luas dari apa? Oh, oh, kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Oh, sungguh. Oh, oh, sungguh indah. Sekali lagi. Oh, oh, sungguh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wah, luar biasa. Adik-adik di rumah, Nur dan Gagak juga luar biasa. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan ya, adik-adik semua. Kita akan percaya bahwa Yesus begitu mengasihi kita. Say Jesus. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Say, Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Say, Jesus loves me. Say yes. Yes, Jesus loves me. Say yes. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Oke, sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu ini ya. Jesus, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells
love me. Say yes. Yes, Jesus loves me. Say yes. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Say yes. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Oke adik-adik, kita akan berdoa ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati telinga kami, hati kami, pikiran kami, agar kami semakin bertumbuh Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan, amin. Ada orang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah perjalanannya, ia diserang oleh beberapa perampok. Pakaian serta uangnya dirampas dan dipukuli. Lalu dibiarkan terkapar setengah mati di pinggir jalan. Tolong, tolong. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu. Sepertinya ada orang yang dirampok dari di sana itu. Kasihan sekali orang itu. Tapi sebentar lagi aku harus memimpin ibadah di sinagog. Kalau aku tolong orang itu, nanti aku terlambat ke sinagognya. Duh, di sini nggak ada orang lewat lagi. Biarin aja deh. Mudah-mudahan nanti ada yang nolong orang itu. Kemudian lewat pula seorang Lewi ke tempat itu. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Astaga. Siapa orang ini? Kok badannya penuh luka? Sepertinya ia barusan dirampok dan dipukuli. Tolong saya Pak. Tolong. Aduh, gimana dong nih? Serem amat lukanya lagi. Mana jalanannya sepi lagi. Rumah sakit juga masih jauh lagi. Atau jangan-jangan perampoknya masih di sekitar sini lagi. Nanti kalau aku nolongin, bisa-bisa aku ikut dirampok lagi. Maaf ya, saya buru-buru. Saya doakan nanti ada yang menolong kamu ya. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan dan melihat orang yang terluka itu. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tolong. Kok aku sepertinya mendengar suara orang minta tolong ya? Tolong Pak.
Astaga. Apa yang terjadi pada Anda? Tolong, saya baru dirampok dan dipukuli, Pak. Astaga, kasihan sekali. Ayo saya bawa ke penginapan terdekat supaya Anda bisa dirawat. Kemudian orang Samaria itu menaikkan orang Yahudi yang terluka itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Selamat pagi Pak, bagaimana keadaan teman Bapak hari ini? Sudah lebih baik, Bu. Saya harus pergi sebentar karena ada hal yang perlu saya urus. Saya bisa minta tolong Ibu merawat Bapak ini? Ini saya nitip uang untuk membeli segala keperluan Bapak ini. Tolong dirawat dengan baik ya, Bu. Nanti kalau uang ini masih kurang, saya bayarkan setelah saya kembali. Baik Pak, wah ini pasti teman baiknya Bapak. Bukan, saya nggak kenal kok. Saya hanya menemukan orang ini tergeletak di jalan. Babak belur, kasihan jika tidak ditolong. Oh begitu. Wah biarlah Tuhan yang membalas kebaikan Bapak ya. Baik Pak, akan saya rawat baik-baik temannya. Terima kasih banyak Bu, saya pergi dulu ya. Baik Pak, hati-hati di jalan. Halo adik-adik, selamat siang semuanya. Nah, siang hari ini ketemu lagi sama Miss Dewi. Miss Dewi berharap ya adik-adik nggak bosen ya kalau sering-sering ketemu sama Miss Dewi di YN Kids Online kita. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan ya. Dan Miss Dewi percaya ya adik-adik di rumah juga meskipun di rumah tetap semangat ya untuk memuji menyembah Tuhan. Apalagi tadi ditemani oleh siapa? Iya, ada si Nuri, ada si Gaga yang juga nggak mau kalah. Mereka juga pingin memuji dan menyembah Tuhan. Nah adik-adik kalau burung-burung aja ya mereka mau memuji menyembah Tuhan, apalagi kita anak-anak Tuhan ya. Kita harus lebih semangat ya. Kita harus lebih bergairah ya untuk memuji dan menyembah Tuhan kita yang sungguh amat baik buat setiap kita. Ya. Oke adik-adik. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh si Gaga ya, bahwa mulai minggu ini kita akan sama-sama belajar ya tema yang baru ya, yaitu tentang buah roh ya. Jadi selama beberapa minggu ke depan ya kita akan belajar tentang buah roh ya. Nah mungkin adik-adik berpikir apa sih ya, tadi ingat nggak si Nuri ya, si Nuri kan tanya buah roh itu apa? Apakah buah roh itu kayak buah mangga atau buah apel atau buah jeruk ya? Nah tadi kan si Nuri tanya tuh. Ya mungkin adik-adik juga ya, sebagian dari adik-adik yang di rumah yang saat ini sedang menyaksikan sama-sama beribadah ya di YN Kids Online kita siang hari ini. Mungkin kalian juga ada yang bertanya, buah roh apa ya Miss Dewi? Buah roh maksudnya apa? Nah kalau adik-adik pingin tahu, penasaran apa sih maksudnya buah roh yang akan kita pelajari selama beberapa minggu ke depan ini. Yuk kita lihat di Galatia 5 ya, Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ya, adik-adik bisa lihat di Alkitab atau ada di layar nih ya. Nah, adik-adik bisa baca ya. Kita baca sama-sama ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya,
tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, kita lihat ya. Buah roh itu apa sih? Nah, ini ada ya, kita ulangi sekali lagi ya. Ada berapa ya buah roh yang tercatat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang pertama, buah roh itu adalah kasih ya. Yang kedua, sukacita. Lalu damai sejahtera. Lalu kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada berapa? 9 ya, ada 9 buah roh. Dan kita akan belajar ya, berarti selama 9 minggu ke depan kita akan belajar satu persatu daripada buah roh ini. Nah, jadi adik-adik ya, buah roh itu yang dimaksudkan dengan buah roh bukan sama seperti buah mangga atau buah apel ya. Tapi yang dimaksudkan dengan buah roh di sini adalah sifat-sifat Tuhan ya, sifat Tuhan atau karakternya Tuhan. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan buah roh, sifat Tuhan atau karakter Tuhan. Lalu kenapa kita harus belajar mengenai buah roh? Ya. Nah, adik-adik juga perlu tahu bahwa kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan, ya, maka Tuhan ingin supaya setiap kita anak-anaknya juga punya sifat atau karakter yang sama dengan Tuhan. Ya. Itulah sebabnya kenapa kita mau belajar, kita mau tahu ya, sifat Tuhan. Kasih itu seperti apa? Sukacita itu kayak gimana sih? Apa sih damai sejahtera? Dan yang lain yang tadi sudah Miss Dewi sebutkan. Ya, jadi kita akan belajar supaya apa ya? Bukan supaya kita terlihat hebat ya, supaya kita menjadi sombong, bukan ya. Tapi kita mau belajar sifat Tuhan, karakter Tuhan ya. Kita mau punya, supaya kita bisa punya sifat atau karakter Tuhan itu dalam hidup kita. Tujuannya adalah supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya. Jadi semua orang, teman-teman, tetangga atau siapapun yang melihat kita ya, pada waktu mereka melihat ada karakter Tuhan dalam hidup kita, pada waktu orang-orang melihat ada sifat Tuhan dalam kehidupan kita, Miss Dewi percaya mereka pasti diberkati ya. Dan kalau orang diberkati melalui kehidupan kita, itu artinya hidup kita ini memuliakan nama Tuhan. Nah itu loh adik-adik ya, ingat ya. Jadi tujuannya kita belajar ya firman Tuhan, kita belajar untuk mengenal Tuhan, mengenal sifat atau karakter Tuhan. Tujuannya adalah supaya kehidupan kita ya bisa merepresentasikan atau mencerminkan ya Tuhan, karakter Tuhan itu dalam hidup kita, supaya orang lain merasa ya mereka akan diberkati melalui kehidupan kita. Oke, nah di dalam, jadi tadi sudah Miss Dewi jelaskan mengenai buah roh. Nah di dalam minggu ini ya, pada minggu ini, hari ini kita akan belajar ya buah roh yang pertama, yaitu tentang kasih. Oke, nah tadi adik-adik semua, kita semua sudah sama-sama menyaksikan drama ya. Cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Nah kalau adik-adik pingin tahu Miss Dewi itu cerita dari mana sih? Nah itu ada di Lukas 10 ya, adik-adik bisa baca ya di Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Adik-adik bisa baca di Alkitab adik-adik ya, sama papa mama kalau belum bisa ya. Nah itu kisah tentang cerita tentang orang Samaria yang murah hati ini ada di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Oke, Miss Dewi nggak akan bacakan lagi ya, karena tadi adik-adik sudah melihat dramanya ya. Dan Miss Dewi mau review lagi apa yang kita belajar dari cerita tentang perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ya mengenai orang Samaria yang murah hati. Nah, adik-adik seperti Miss Dewi sudah bilang tadi bahwa
minggu ini kita belajar tentang kasih ya. Buah roh yang pertama yaitu kasih. Nah, kasih itu apa? Ya, mungkin adik-adik tanya, mungkin adik-adik sering dengar kata kasih atau love ya. Adik-adik mungkin sering dengar. Nah, apa sih kasih itu? Sebelum Miss Dewi lanjut, yuk kita baca yuk sama-sama di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 ya. Adik-adik juga bisa baca, ada di layar ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 bicara tentang kasih ya. Yuk kita baca sama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ya, ini yang firman Tuhan katakan yang pertama. Marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya, kasih itu berasal dari siapa? Allah ya, dari Tuhan. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ingat ya, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ulang ya di ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Wow, ya firman Tuhan tegas ya bilang barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi adik-adik, kalau kita bilang bahwa kita ini anak-anak Allah, kita mengatakan kita anak-anak Tuhan, maka tentu ya seperti Miss Dewi bilang tadi, kita harus punya karakternya Tuhan, yaitu salah satunya adalah kasih. Dan dikatakan kasih itu apa? Kasih itu Allah adalah kasih. Ya. Nah, melalui cerita orang Samaria yang murah hati tadi, ya kita belajar ya. Nah, Miss Dewi ingin review sebentar ya. Jadi Tuhan Yesus menceritakan tadi di dramanya ada orang ya yang dari kota Yerusalem mau pergi ke Yeriko ya. Dan pada waktu dia di jalan dia dirampok ya. Kemudian setelah dia dirampok, dipukuli, barang-barangnya, baju semua diambil ya. Dia sekarat lah gitu, hampir mati gitu ya. Kemudian pertama lewat ada imam ya, atau kalau sekarang kayak mungkin Pak Pendeta gitu ya. Mau pergi ke gereja, mau beribadah, mimpin ibadah. Pada waktu imam itu lewat ya, kemudian dia cuma lihat, dia mau nolong tapi dia pikir nanti terlambat apa. Kemudian dia lewat. Nah, singkat cerita kemudian lewat lagi ada orang Lewi ya. Orang Lewi ini juga mungkin kerjanya di gereja melayani gitu ya, mimpin pujian kayak gitu. Kemudian dia juga lihat dan dia juga melewatinya ya dengan berbagai macam alasan. Dan yang terakhir ada seorang Samaria ya. Katakan bahwa memang adik-adik di dalam kalau dibaca di Lukas tadi, memang di situ Tuhan Yesus tidak menyebutkan apakah itu yang dirampok itu orang Yahudi ya. Miss Dewi ingin sedikit kasih penjelasan ya bahwa kenapa sih Tuhan Yesus itu pakai perumpamaan yang murah hati itu, orang yang murah hati, orang yang penuh dengan kasih, punya belas kasihan itu adalah orang Samaria. Ya, kalau adik-adik kita baca ya sejarahnya, itu orang Samaria sama orang Yahudi itu saling nggak suka gitu, kayak benci ya, mereka saling membenci ya. Orang Yahudi menganggap orang Samaria ini second class kayak gitu ya, mungkin mereka nggak terlalu nganggep gitu. Jadi mereka nih ya pokoknya saling nggak seneng lah gitu ya, boleh dibilang musuh kayak gitu. Ya, nah jadi Tuhan Yesus di dalam cerita tadi Tuhan Yesus mengambil contoh yang menolong orang yang dirampok ini justru adalah orang Samaria ya. Nah tadi dikatakan itu dari Yerusalem ya, kemungkinan itu adalah orang Yahudi ya yang tadi dirampok. Nah Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang menolong itu justru orang Samaria, orang yang kalau misalnya ya adik-adik mungkin ya punya temen atau kenal sama orang yang benci sama adik-adik, nggak suka sama adik-adik gitu ya. Kira-kira adik-adik mau nggak menolong pada waktu dia kesulitan, kemudian
adik-adik harus menolong atau berbuat baik kepada orang itu, ya. Nah, mungkin ya bisa, tapi ya secara manusia itu enggak mudah untuk kita lakukan, ya. Tidak mudah untuk kita mengasihi orang yang membenci kita, ya. Orang yang tidak senang sama kita, tidak mudah untuk kita bisa berbuat baik sama mereka. Tapi hari ini kita belajar, ya, dari cerita di dalam Alkitab mengenai orang Samaria yang murah hati. Kita belajar bahwa kita, ya, mau memiliki kasih Tuhan, ya, bukan hanya untuk mengasihi orang yang mengasihi kita atau orang yang buat baik sama kita. Mudah buat kita untuk mengasihi orang yang berbuat baik sama kita atau mengasihi kita. Tapi tidak mudah untuk, ya, mengasihi orang yang membenci kita atau yang telah berbuat atau menyakiti kita. Ya. Nah, ini yang kita belajar, ya. Kasihnya Tuhan itu seperti itu, ya. Ya, sekalipun orang buat jahat sama kita, ya, kita tetap bisa mengasihi. Sama lah, ya, kita sama, itu gambaran kita dengan Tuhan, ya. Jadi hari ini kita belajar untuk punya kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan itu bukan hanya kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi orang yang membenci kita itu kita bisa kasih. Nah, bagaimana caranya? Hanya dengan kasih yang dari Tuhan. Jadi pada waktu kita punya kasihnya Tuhan, kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih kita kasihnya. Nah, kita bisa, ya, pada waktu kita harus mengasihi orang yang membenci kita, ya, kita bisa melakukan itu, ya. Dan pada waktu kita berbuat seperti itu, maka Miss Dewi percaya, ya, orang akan melihat sifat Tuhan itu dalam hidup kita dan mereka pasti akan diberkati. Ya. Nah, Miss Dewi berharap adik-adik belajar, ya, sesuatu pada siang hari ini, yaitu untuk punya kasihnya Tuhan, ya, untuk mengasihi orang lain. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami sudah belajar tentang salah satu sifat Tuhan, yaitu Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih. Kami berdoa Tuhan siang hari ini, berikan kepada setiap kami kasih yang dari Engkau Tuhan. Supaya kami pun bisa belajar untuk mengasihi, bukan hanya kepada orang-orang yang berbuat baik atau mengasihi kami, tapi sama seperti Engkau mengasihi kami. Tuhan, kami juga mau belajar Tuhan untuk mengasihi orang lain yang mungkin bahkan musuh-musuh kami, orang yang membenci kami. Kami mau belajar mengasihi mereka, kami mau belajar untuk berbuat baik kepada mereka dengan kasih yang dari Engkau Tuhan. Tolong kami dan mampukan kami Tuhan untuk di dalam kehidupan kami setiap hari kami dapat mengaplikasikan dan menyatakan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Tuhan Engkau berkati setiap anak-anak, setiap adik-adik yang siang hari ini mendengarkan firman-Mu, yang beribadah siang ini dimanapun mereka ada, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, gimana Nuri? Kamu sudah ngerti belum tentang buah roh? Iya, sekarang aku ngerti. Ternyata buah roh itu adalah sifat atau karakter Allah ya? Iya, betul sekali kamu. Aku mau punya sifat seperti Allah. Iya sama, aku juga mau Nuri. Oh ya, challenge minggu ini apa ya Gak ya? Challenge minggu ini kita harus hafalin ayat firman Tuhan Nuri. Oh ya? Terus ayatnya dari mana ya? Oh, dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Bunyinya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab
Allah adalah kasih. Wah, aku coba ya. Iya, coba. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Wah, betul kan? Hebat, kamu bisa, Nuri. Ya, hore, aku bisa. Teman-teman di rumah juga pasti bisa ya ikuti challenge ini. Wah, jangan lupa juga teman-teman, nanti di videoin kalau lagi hafalin firman Tuhannya ya. Ya, terus nanti jangan lupa dikirim ke nomor yang ada di layar ini. Iya, betul teman-teman. Kak, nanti kamu syutingin aku ya. Aku juga mau kirim videonya. Wah, senang sekali. Pasti aku syutingin kamu. Kamu juga ya, Kak? Iya deh, kalau gitu kita sama-sama ya. Oke, kalau gitu kita main dulu ya, Kak, di taman sebelah sana. Oh iya, di sana juga bagus pemandangannya. Yuk kita pergi. Kita pamit dulu. Oh iya, kita pamit ya sama teman-teman di rumah. Ya, teman-teman, kita pergi dulu ya. Sampai ketemu lain kali. Dadah teman-teman. Kak. Teman-teman, Nuri juga mau ikutan challenge ayat hafalan ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Aku juga mau ikutan challenge-nya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kak. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well.